Selanjutnya tetap bersama Coach Denny di session 3 yang akan dibawakan tetap sama Coach Denny dengan tema leadership style. Bagaimana Coach Denny? Oke, sudah siap, silakan. Bisa dimulai? Sudah Coach, sudah boleh dimulai. Selamat siang, semangat pagi, dan selalu semangat. Wah, saya makin semangat nih kalau adik-adik semangat. Ya, saya tergantung adik-adik. Kalau adik-adik semangat, saya semangat. Makin semangat. Adik-adik kurang semangat, saya harus semangat. Kan gitu. Karena biar mudah-mudahan jadi role model ya. Kampus Merdeka. Oke. Tadi alhamdulillah yang sudah absensi ke saya sudah 230 sekian orang. Ya, kali ini siang ini saya mau menyampaikan materi tentang gaya kepemimpinan. Ya, gaya-gayaan bukan gaya-gayaan, gaya kepemimpinan, bukan pemimpin yang gaya-gayaan. Oke, oke, saya share teorinya dulu ya. Oke, di sini nanti di akhir sesi ada tambahan materi tambahan. Saya akan share tentang learning organization. Yang mudah-mudahan kalau adik-adik masih standby ada ilmu yang mudah-mudahan lebih bermanfaat ya. Jangan lupa itu. YouTube Coach Denny namanya Ahmad Denny. Facebook Coach Denny namanya Ahmad Denny. Instagram Coach Denny namanya Coach Denny. Twitter Coach Denny. Tapi Coach Denny lebih aktif menggunakan WhatsApp dan YouTube dan Facebook 3 saja. Ingat adik-adik ya, zaman digital ini sesuai dengan survei yang dilakukan oleh lembaga survei, saya lupa namanya, tahun 2020, pengguna aplikasi medsos terbanyak di Indonesia adalah menggunakan urutan pertama adalah YouTube. Urutan kedua adalah WhatsApp, urutan ketiga ada Facebook, urutan keempat adalah Instagram, urutan kelima adalah Twitter, yang lainnya tidak ada urutan ya. Jadi kita bermain di 4 atas teratas saja. Tapi Coach Denny maksimalkan hanya menggunakan YouTube, Facebook, dan WhatsApp ya. Karena saya yakin adik-adik juga menggunakan WhatsApp pasti tiap hari. Bangun tidur pasti lihat WhatsApp ya kan. Kalau ada yang bilang, "Wah, panik, WhatsApp gini-gini nih." Itu pasti dari saingan WhatsApp. Karena paling canggih WhatsApp menurut saya. Oke. Ini gaya kepemimpinan. Oke, langsung ini sudah. Gaya kepemimpinan adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Ini menurut teori, ada 3 teori ya. Teori pertama adalah teori genetis. Katanya keturunan. Dia bilang kepemimpinan itu dari turunan. Inti dari teori menyatakan bahwa leader are born and not made. Ya. Pemimpin itu dilahirkan. Ada bakat, bukan dibuat. Katanya. Tapi ternyata kesini-sini ada orang yang tidak setuju. Ini teori awalnya. Para penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Sesekali kelak ia akan timbul sebagai pemimpin. Kata teori yang genetis katanya. Nah, ada yang kedua adalah teori sosial. Kalau ini inti aliran teori ini adalah leader are made and not born. Oh, dia tolak tuh teori pertama. Pemimpin itu dibuat atau dididik, bukannya kodrati katanya. Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetik ya. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberi pendidikan dan pengalaman yang cukup. Nah, salah satunya Fakultas Psikologi ya. Universitas Sumatera Utara ini memberi pendidikan pelatihan dasar kepemimpinan ya, menggunakan teori sosial ya, bahwa itu dibuat. Jadi kalian nanti mudah-mudahan jadi pemimpin yang luar biasa ke depan. Tapi ingat di zaman VUCA World ini, kalau kalian tidak memaksimalkan digitalisasi, wow, peluang untuk jadi pemimpin lebih kecil ya. Tapi kalau kalian bisa beradaptasi dengan digitalisasi, dengan VUCA World, volatility, uncertainty, ambiguity, dan complexity dan ambiguity, insya Allah mudah-mudahan yakin negara ini makin luar biasa ke depan dengan kepemimpinan kalian anak-anak milenial. Ya mungkin nanti kalau pada saat kalian jadi pemimpin, saya udah pensiun ya,
Udah tinggal menikmati mudah-mudahan. Oke, ada lagi teori ekologis yang ketiga. Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya mengandung kebenaran katanya. Maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut timbullah aliran teori ketiga. Teori yang disebut teori ekologis. Ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Ingat, pengalamannya itu bukan pengalaman pribadi, tapi pengalaman dengan orang lain juga. Sebelum kalian menjadi pemimpin yang real, pemimpin di masa depan, selagi masih muda, luangkan waktu untuk banyak melihat, banyak merasa, dan banyak mendengar. Ya, kenapa mata kita diberikan dua? Karena kita harus lebih banyak melihat, sehingga kita berempati nanti kalau jadi pemimpin masa depan. Kenapa harus banyak mendengar dulu? Karena kuping kita dua, harus banyak mendengar supaya kita tidak salah membuat keputusan, mendengar dari pengalaman orang lain. Dan mudah-mudahan dengan hati kalian yang jernih dan niat untuk menjadi panutan, jangan sampai menyiksa masyarakat ke depan. Oke? Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu, sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran. Ada garis keturunan, ada juga pelatihan, dua-duanya dikombinasikan. Tapi walaupun tidak ada keturunan, kalau misalnya terus dilatih dan akhirnya terlatih, bisa jadi pemimpin. Oke? Nah ini kita baca nih dari Brian Tracy katanya. Leaders are made, not born. You learn to become a leader by doing what other excellent leaders have done before you. Jadi itu pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi belajar untuk menjadi pemimpin itu dari orang yang pernah menjadi leader, pernah jadi pimpinan sebelum kalian. Jadi artinya kalian harus belajar dari kakak-kakak senior yang pernah memimpin suatu acara, memimpin BEM dan lain sebagainya. Belajar sehingga nanti kalian menjadi profisiensi lebih sempurna ya dalam pekerjaan atau keterampilan. Jadi memahami semua dan bisa memotivasi dan memberikan contoh perilaku yang baik kepada orang lain. Ya, jadi pemimpin itu bukan dilahirkan, tapi dibuat. Oke, belajar, learning by doing. Ingat, kalian harus ingat juga, learning by doing. Belajar dengan melakukan. Jangan belajar mendengarkan saja, melihat saja, tapi tidak melakukan. Yang paling penting kalian melakukan, learning by doing. Apalagi di zaman digital, harus praktek, dan praktek. Plak-klik kayak gitu. Saya dulu belum bisa aktif di digital, ternyata sekarang sudah adaptasi, jadi sekarang lebih sempurna daripada lebih baik daripada sebelumnya. Bukan lebih sempurna ya, saya tidak mencari kesempurnaan. Oke, the most dangerous leaders mythos is that leaders are born. Ini bahaya kalau ada orang berpikir pemimpin itu dilahirkan. That Warren Gebenis katanya, that there is a genetic factor leader. Dia nggak setuju ya, mitos itu akan harus dihilangkan ya. Jadi harus certain, nonsense, in fact and opposite is true. Leader are made rather than born. Nah itu artinya dia benar-benar tidak percaya bahwa kepemimpin itu dilahirkan. Nggak percaya, itu nonsense katanya. Dalam keadaan yang nyata sebenarnya berlawanan seperti apa yang katanya pemimpin itu dilahirkan, bahwa leader adalah dibuat bukan dilahirkan. Oh, oke. The great leaders in history were great not because of what they own or earn, but because of what they gave their life to accomplish. They made a difference. Jadi pimpinan itu bukan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia dapat, bukan, tapi apa yang dia beri. Dan dia memberikan sesuatu, menciptakan suatu perbedaan. Saya berusaha berbeda dengan orang lain. Saya berusaha berbeda daripada saya sebelumnya. Berbeda. Ya. Saya yakin mungkin ya
baru baru saya yang membuat link absen, dan link absen itu otomatis terjawab nanti dari WA saya pribadi. Karena saya berbeda, saya akan menciptakan silaturahmi, akan memberikan sesuatu yang ada di diri saya kepada adik-adik yang mau berkomunikasi dengan saya. Kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena saya bukan orang yang kecewa apapun yang terjadi. Semuanya bukan kegagalan, tapi semuanya adalah pembelajaran. Ingat tuh ya. Bedanya orang ya, kalau saya bilang bedanya orang sukses dan orang gagal. Kata orang ada yang gagal, kalau saya bukan gagal, pembelajaran. Bedanya orang sukses sama orang gagal, orang sukses tidak pernah berhenti walaupun dicaci maki. Oh, orang gagal berhenti walaupun diomongi. Masalah kecil. Kalian tinggal milih mau berhenti apa lanjut. Kalau kalian pegang prinsip visi kalian akan didapat, jangan pernah berhenti. Siapa tahu selangkah lagi dapat. Kalau 5 langkah belum dapat, 10 langkah belum dapat, 100 langkah belum dapat, sabar, siapa tahu nanti ke 101 langkah dapat. Ikhlas, syukur, sabar, itu saja. Jangan berhenti. Ya. Diomongin orang jangan berhenti. Terus ingat cita-cita kalian apa. Dihina orang jangan berhenti. Karena kalau kalian berhenti, mereka akan senang. Masih banyak orang di luar sana senang lihat orang susah, susah ngeliat orang senang. Jadi jangan tunjukkan, jangan tampilkan kesedihan kalian. Sehingga orang yang membuat ingin kalian sedih tidak berhasil. Tetap senyum, sapa, sopan, santun, salam. Itu aja. Sehingga orang bilang, nggak pernah nih Pak Denny kelihatan sedih. Walaupun mereka nggak tahu sebenarnya saya mungkin uangnya belum banyak banget. Tapi saya tidak perlihatkan. Gitu. Jadi itulah dunia itu tempat senda gurau, dunia itu tempat pesandiwara. Kita harus bisa memerankannya sehingga musuh juga bingung. Ingat waktu itu mungkin adik-adik pernah dengar yang namanya petinju legendaris, ya, Muhammad Ali. Muhammad Ali itu, ya, kenapa dia bisa juara legendaris? Karena apa? Karena dia nggak gampang emosional. Nggak gampang terpengaruh emosinya, tidak gampang emosi, malah dia memancing emosi lawan. Artinya, kalau kalian mau menang, jangan sampai gampang terpancing emosinya. Tapi bagaimana pancing emosi orang lain? Kalau kalian ketahuan emosinya gampang dikalahkan. Orang emosi gampang terkalahkan. Karena kalau emosi nggak jelas, nggak terkontrol, dia mau kemana. Jadi kunci di diri kalian. Ngontrol bagaimana bagi waktu, ngontrol bagaimana meluangkan waktu, mengontrol bagaimana manajemen waktu. Bukan dosen disalahin, dosen ini kebanyakan tugas, jangan kontrol diri kalian. Jangan nyalahin ekstrakurikuler, banyak banget sih kegiatan ekstrakurikuler, saya kan belajarnya kapan? Jangan, bukan orang luar yang salah, bukan lingkungan orang luar yang salah, tapi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, kontrol diri kalian, kalian akan mengontrol masa depan kalian. Bukan kalian yang dikontrol orang lain, dan masa depan bukan mengontrol kalian. Apapun keadaannya, mau digital, mau apa, terserah. Oke, balik lagi. Ini dia. Oke, sebentar. Oke, next lagi. Gimana nih? Throughout human history, our greatest leader and thinker have used the power of word. Tuh, dia menggunakan kekuatan kalimat, kata-kata yang positif. Itu yang luar biasa. Kata-kata itu tidak hanya only create emotion, they create action. Contoh, ada beberapa mungkin adik-adik sudah saya balas WA-nya karena yang absennya. Itu kan menciptakan emosi misalnya. Terima kasih Mbak Dia, ya kan? Terima kasih Terima kasih Mbak Santa, terima kasih Mas Kevin. Terima kasih Mbak Afi, kan senang. Itu kata-kata itu yang membuat akhirnya emosi orang terbawa dengan kita. Kita juga bisa mengkondisikan. Ya, word of mouth, kekuatan dari kata-kata yang keluar dari mulut kita. Marketing juga gitu, ya. Next, to succeed in the game of power, you have to master your emotion. Tuh. Untuk menjadi sukses dalam permainan kekuatan, kita harus meningkatkan, menjadikan emosi kita, menguasai emosi kita, emotion. Sukses. Ya.
Wah, Pak Denny, Pak Denny nggak mungkin lu bisa begini, begini. Dulu pernah banyak sekali, tapi saya santai aja. Saya tidak menunjukkan mereka berhasil menghina saya. Saya tidak menunjukkan raut muka saya sedih. Terima kasih. Santai saja, bro, dalam hati. Jadi pokoknya jangan terlalu sedih, jangan terlalu kelihatan sama orang. Senang juga jangan terlalu kelihatan, santai saja. Terus terang akhirnya saya di kantor dipanggilnya apa? Bukan Dokter Denny, bukan. Pak Ahmad Denny tanpa beban. Santai aja. Semua sudah dikondisikan, semua rezeki sudah diatur. Ya. Kemudian never underestimate the power of gaining a new perspective by simply changing your immediate environment. Jadi jangan pernah menganggap enteng kekuatan sesuatu perspektif dari orang lain, masukan dari orang lain, lingkungan itu kita ambil. Going for a walk, reading a book, and talking to a friend can provide you with a life-changing insight that you not otherwise attend while reminding. Jadi kita juga harus banyak berjalan keluar rumah, membaca buku, dan menciptakan pertemanan, berbicara dengan teman, diskusi dengan teman. Itu akan membuat sesuatu yang tadinya stagnan jadi luar biasa. Itu kata Hal and Roth. Jadi kalau kalimat saya, kalau kalian mau luar biasa, biasakan hidup di luar. Kalau kalian biasanya baca buku, sekali-kali dong keluar, jangan baca buku saja. Main gitar, nongkrong, jangan kelamaan. Pokoknya jangan terlalu lah. Jangan kemalaman juga. Ngobrol sama orang lain. Ya, jangan jadi kumlot tapi nggak punya teman. Temannya buku. Nanti kalau buku ngomong begini diikutin, belum tentu yang bikinnya benar. Belum tentu tulisannya banyak. Teruslah. Bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri dengan bersosialisasi sehingga nanti kita nggak stagnan. Ya, oh iya ya, banyak lihat orang. Saya walaupun alhamdulillah ada kendaraan, mau mobil mau motor, saya kadang-kadang naik angkot dari Bandung ke Jakarta, naik angkot, bahkan dari Bandung itu jam 10 malam sampai Jakarta naik bis ya jam 1 pagi. Bis, sorry. Dari Jakarta diingetin. Dari Jakarta sampai dari Bandung sampai Jakarta, ya, saya naik bis. Ya, pas sampai Jakarta naik angkot, maksudnya gitu. Diingetin sama istri saya naik bis katanya. Iya, naik bis. Nah, gitu pas sampai Kampung Rambutan naik angkot. Nah, pada saat naik angkot itu, saya dari Kampung Rambutan ke Kalibata melalui Pasar Induk namanya. Pasar Induk ya di Jakarta Timur. Apa yang saya lihat? Yang saya lihat tuh orang tua bawa karung, bawa sayuran, membeli makanan, jual lagi, coba. Artinya kita berempati sama mereka semua. Tapi bukan berarti mereka susah. Mereka melakukan dengan hobi. Pagi-pagi sudah bangun. Nyari rezeki. Nah, kita sudah dikasih rezeki tanpa jualan dibiaya sama orang tua, malas-malesan. Janganlah. Nikmati, bangun pagi, tidur jangan terlalu malam, tapi istirahat cukup. 8 jam bekerja atau kuliah atau belajar, 8 jam istirahat. Kalau bisa 8 jam lagi berdoa. Itu spiritual. Jadi harus seimbang. Kan sehari 24 jam. Jangan sampai kalian main lama, doa sebentar. Main HP lama, doa sebentar. Nah, spiritual itu menentukan yang nomor 1. Yang paling penting menurut saya daripada dibanding IQ, EQ, yang paling penting SQ, spiritual. Spiritual itu keyakinan kalian. Spiritual itu komunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Ya, nanti jadi pemimpin juga jangan lupa mengingatkan anak buahnya juga supaya jangan lupa. Waktunya ke gereja, waktunya istirahat, waktunya isolat, sholat, itu. Ini kata John Mayer. Wow, ganteng banget John Mayer. Someday everything will make perfect sense. So for now, laugh at the confusion, smile through the tears, be strong and keep reminding yourself that everything happened for a reason. Jadi suatu saat segala sesuatu akan membuat sempurna nanti. Sabar saja. Jadi untuk sekarang ini kalian harus tetap ketawa walau dalam keadaan bingung. Senyum-senyum aja. Senyum walaupun dalam keadaan menangis. Kuat dan tetap mengingatkan diri bahwa segala sesuatu yang terjadi ada alasannya.
Nanti Tuhan yang tahu kenapa alasannya begini. Alasannya begitu supaya kalian jadi lebih kuat nanti di masa depan. Tetap ketawa, senyum, dan kuat. Ya, apapun yang terjadi itu ada alasannya. Ada yang menghina, senyum, ketawa, kuat. Ya kan? Ada yang menzolimi, senyum, ketawa, kuat. Jangan dibalas. Nggak perlu dibalas. Kalau kalian membalas orang yang menyakiti kalian, belum tentu sama balasannya. Nggak seimbang. Tapi yang namanya Sang Maha Pencipta, Tuhan itu, balasannya akan sama. Jadi nggak perlu kalian sibuk memikirkan membalas dendam. Nggak usah. Nanti takutnya kalau kalian balas dendam, tiba-tiba lagi pengen niat jelek, meninggal. Berarti kalian dalam keadaan jelek meninggalnya. Santai aja. Semua sudah ditentukan. Ya, doing it, kata si John Mayer tuh ya. Semua itu suatu saat ada sempurna, ada suatu keadaan yang kalian ini udah lengkap nih, udah sempurna. Ingat, tertawa, tersenyum, dan selalu kuat. Ya, semua ada alasannya. Ini juga nih, Oprah Winfrey juga begitu. I trust that everything happen for a reason, even if we are not wise enough to see it. Saya percaya bahwa segala sesuatu terjadi itu karena ada alasannya. Walaupun saya tidak bijak untuk menghadapi hal tersebut. Itu godaan, ya. Tidak cukup bijak untuk melihat ini. Santai lah. Adik-adik ngeluh, aduh dosen banyak tugas lagi. Aduh, kakak nyuruh ini lagi. Aduh, hari Sabtu pelatihan dasar kepemimpinan. Aduh, nggak ada berhentinya nih. Nah, itu. Padahal nanti kalau kalian sudah ketemu saya dan Oprah Winfrey bilang, ada alasannya. Alasannya buat masa depan kalian. Ya, ikuti apa kata senior, ikuti apa kata dosen, ikuti kata apa orang yang berpengalaman, tapi ambil yang baiknya. Ya, saya ada keburukannya, tapi saya nggak akan ceritakan, karena Tuhan itu menutupi aib saya. Masa saya mengeluarkan aib saya? Jangan. Kita harus berikan sesuatu yang baik. Kita harus baik, dan terus supaya akhirnya baik. Fly like a butterfly, sting like a bee, katanya. Berterbang bebas kayak kupu-kupu, dan sting like a bee, sting itu nyengat ya kayak bee. Makanya lambang Coach Denny itu lambang bee, tawon, memberi manfaat sampai mati. Itu Coach Denny. Coach Denny tidak ada cita-cita untuk jadi yang bagaimana, pokoknya nikmati saja. Terbang ke sana kemari, walaupun virtual ini kan sekarang saya terbang ke Medan ini, kan, ya kan, memberi manfaat. Ya, kepada banyak orang, mudah-mudahan bermanfaat. Morgan Freeman katanya. Nah, itu tadi ada gaya ya. Kemudian ada menurut Hersey dan Blanchard kata tahun 1992. Gaya kepemimpinan merupakan perwujudan dari 3 komponen, yaitu pemimpin itu sendiri, bawahan, serta situasi di mana proses kepemimpinan tersebut diwujudkan. Tadi benar kata kakak senior tadi. Ya, itu dirinya sendiri, stafnya atau bawahan atau juniornya, dan situasi. Kita harus bisa dancing. Bertolak dari kepemimpinan tersebut, Henry dan Blanchard katanya mengajukan proposisi bahwa gaya kepemimpinan merupakan suatu fungsi dari pimpinan, bawahan atau B, dan situasi tertentu yang dapat dinotasikan sebagai K sama dengan PBS lah ini rumusnya. Pimpinan, seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain. Artinya kalau kalian berhasil mempengaruhi orang lain, kalian sudah kategori pemimpin atau pimpinan. Ya. Mempengaruhi teman, mempengaruhi orang lain, kelompok untuk melakukan unjuk kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan dalam bidangnya. Dan setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, seperti keterampilan teknis, manusiawi, dan konseptual. Beda-beda. Nggak ada yang sama di dunia ini. Jangan paksa orang lain sama dengan kalian. Anak kembar siamnya ada beda. Kita terima perbedaan. Kita ambil kebaikannya. Jangan bicarakan keburukannya. Pimpinan caranya beda-beda. Ada yang pendiam tapi kerja. Ada yang banyak ngomong juga bekerja. Ada yang mungkin jarang bergerak tapi berdoa. Dia gayanya beda-beda. Punya keterampilannya beda-beda. Tapi bagaimana mereka mengkombinasikan semua itu. Mudah-mudahan kalian juga nanti jadi pimpinan, sekali lagi jangan ada intelektual yang kalian pakai berdasarkan ilmu dan yang kalian dapat dari jurnal, dari buku, dari itu jangan. Emosional juga akan tercipta kalau kalian sering bersosialisasi dengan orang lain, orang banyak.
Konseptual juga nanti didapat dari pengalaman-pengalaman yang kalian akhirnya punya konsep tersendiri. Ya. Kemudian bawahan, seorang atau sekelompok orang yang merupakan anggota dari suatu perkumpulan atau pengikut yang setiap saat siap melaksanakan perintah dan tugas yang telah disepakati bersama guna mencapai tujuan. Situasi, suatu keadaan yang kondusif di mana seorang pimpinan berusaha pada saat-saat tertentu mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti kehendaknya dalam rangka mencapai tujuan bersama. Jadi ada kata kondusif. Kondisi kan nanti kalian jadi pimpinan, membuat suasana itu nyaman, aman, kondusif, sehingga apapun yang kalian arahkan kepada bawahan itu enak. Tidak semua bawahan kepengen uang, tapi mayoritas mereka bikin nyaman. Cara penyampaiannya, cara memberi arah petunjuknya, ya, cara komunikasi atau cara duduknya juga itu dipelajari semuanya. Walaupun ya contoh nih, saya dulu perokok. Tapi karena saya narasumber, saya paksa diri saya supaya tidak merokok di depan peserta diklat saya. Walaupun mereka memberi saya rokok. Kenapa? Ya itulah, supaya mudah-mudahan jadi contoh. Kadang-kadang kalau ngerokok depan orang juga kurang sopan. Akhirnya saya ngerokok kalau misalnya ketemu sama teman saya aja 4 mata nongkrong. Gitu. Jadi kita you are what you wear, you are what you think, tadi kan, you are what you have, nah kayak gitu kata Rena. Oke, tipe kepemimpinan ada tipe otokratis, ya. Seorang pemimpin yang otokratis ialah pemimpin yang memiliki ciri menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran dan pendapat, terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya, dalam tindakan penggerakannya sering menggunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Nah, tipe-tipe yang otokratis adalah menggerakkan bawahan dengan sistem perintah. Maju, sono, cepat maju. Wah, tuh biasanya di lapangan tuh tentara tuh biasa otokratis. Harus begitu memang. Kadang-kadang kita harus di blended tipe kepemimpinannya. Tidak dipaksakan hanya satu tipe. Kalau ini tipe militeris ya, tadi otokratis. Ini tipe militeris. Memiliki sifat-sifat berikut. Menggerakkan bawahan dengan sistem perintah, menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya, itu militer ya, TNI, polisi, senang pada formalitas yang berlebih-lebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan, sukar menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Tapi saya lihat sekarang karena banyak pimpinan jenderal-jenderal ngikut pelatihan-pelatihan seperti ini kepemimpinan, mereka tidak terlalu militeris. Jangan sampai kita orang sipil sok militeris. Sekarang banyak sekali militer yang dia mengkombinasikan cara memimpinnya. Dia tidak siap menerima kritikannya, ya kan? Kemudian tidak melihat pangkatnya. Dia selalu bilang gitu. Dia tidak selalu merintah tapi minta tolong. Dia menggunakan kalimat three magic word, 3 kalimat kata yang luar biasa. Minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu yang saya lihat begitu. Banyak teman-teman saya sudah jadi pimpinan, kolonel, misalnya. Sopan sekarang. Jadi jangan sampai kita sipil ke militer-militeran. Sekarang militer juga sudah mulai seperti orang-orang sipil. Baik dan sopan. Ya. Kemudian tipe paternalistis. Memiliki ciri sebagai berikut. Menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Pattern ya. Pola, bersikap terlalu melindungi, overly protective, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberi kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif, jarang memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya sendiri, maksudnya kreatif, thinking out of the box, sering bersikap sok maha tahu, itu pattern tuh. Kemudian ada yang tipe karismatik. Hingga sekarang ini para ahli belum berhasil menemukan sebab-sebab mengapa seseorang memimpin memiliki karisma. Umumnya diketahui bahwa pemimpin yang demikian mempunyai daya tarik yang amat besar dan umumnya mempunyai pengikut yang jumlahnya yang sangat besar.
Meskipun para pengikut itu sering pula tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin itu. Nah, itu karismatik tuh ya. Alasannya apa? Nggak tahu, saya pengen aja mengikuti dia, tertarik dengan tipe dia. Sekali ngomong langsung nurut. Jadi ada auranya gitu. Ya. Ada tipe demokratis, ya, memiliki karakteristik sebagai berikut. Dalam proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Selalu berusaha mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi pada bawahannya. Jadi bagaimana terintegrasi artinya? Seperti tadi kita sampaikan tadi pagi ya. Semuanya harus terintegrasi. Senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Ya, nah itu pimpinan yang demokratis namanya. Tapi kita sebagai bawahannya juga harus ingat, kalau mau mengkritik atasannya jangan di depan umum. Kalau mengkritik teman jangan di depan umum, karena tidak ada orang yang mau dijelek-jelekan depan umum. Harus minta izin, Pak, boleh nggak saya ke ruangan Bapak? Bu, boleh nggak saya ke ruangan Ibu? Misalnya pimpinan. Silakan, itu yang saya lakukan dulu. Lagi rapat, beliau marah-marah, pimpinan saya marah-marah, ada kalimat-kalimat yang saya mungkin kalau misalnya menempatkan diri sebagai teman saya tersinggung. Bisa-bisa saya balas dendam gitu. Tapi akhirnya saya izin nih setelah Pak Kaban, boleh nggak saya ke ruang Bapak? Boleh, silakan Mas Denny. Di situ saya kritisi beliau dengan cara yang body language, intonasi, dan volumenya teratur sehingga beliau tidak tersinggung. Tapi orang lain nggak ada yang ngelihat. Dan alhasil beliau menerima. Kenapa? Saya kritik beliau, tidak ada yang dengar. Karena beliau pimpinan yang harus kita hargai. Begitu juga kita harus menghargai senior, begitu juga harus menghargai dosen, dan lain sebagainya. Boleh kritisi, tapi jangan depan umum. Ya. Kemudian, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork dalam usaha mencapai tujuan. Ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahannya untuk berbuat kesalahan yang kemudian diperbaiki agar bawahan itu tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi lebih berani untuk berbuat kesalahan yang lain, tapi memperbaiki terus. Kesalahan, perbaiki. Itu. Karena nobody's perfect. Setiap keadaan, setiap orang pasti ada kesalahan, nggak ada yang sempurna. Tinggal mau nggak memperbaikinya. Selalu berusaha untuk menjadikan bawahannya lebih sukses daripadanya. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Yaitu, saya jadi ingat waktu itu saya ngobrol dengan profesor namanya Brenda, Profesor Brenda. Waktu itu trainer saya, dosen saya di Brisbane, Sunshine Coast University. Saya nanya sama beliau, Prof, ini pakai bahasa Indonesia aja ya, Prof, bagaimana Prof menerapkan sistem reward and punishment kepada anggota tim Prof? Jawabannya luar biasa saya dengar. Dan saya akan terapkan ke depan. Mudah-mudahan kalian juga menerapkan. Jawabannya cuman, saya tidak pernah memikirkan how to give punishment to my team. Coba. Artinya dia tidak pernah berpikir bagaimana memberikan punishment atau sanksi kepada bawahan. Enggak pernah mikir. Tapi beliau berpikir how to make them everyone get the reward. Bagaimana anggota tim mereka semuanya mendapatkan reward. Jadi sebagai pemimpin beliau tuh demokratis dan berpikir bagaimana bukan menghukum tapi bagaimana memberikan penghargaan. Bukan begitu saja diberikan, tapi bagaimana beliau meningkatkan kinerja anggota timnya sehingga secara otomatis dapat penghargaan. Ternyata yang saya analisa dan ada penelitian, penghargaan itu tidak hanya berbentuk uang, tapi ucapan terima kasih, ya, mohon maaf dan minta tolong, itu penghargaan. Ya, itu penghargaan. Jadi tipe-tipe yang tadi ya silakan bisa dikombinasikan ya tergantung situasi dan kondisi ya kan. Kan nanti anak buahnya tergantung, ada yang keras kepala, ada yang susah diatur, ada yang tidak disiplin. Ya kita harus dikombinasikan semuanya. Blended everything that you have atau you can. Jadi tipe-tipe ini juga bisa diterapkan tergantung situasi dan kondisinya. Tipe otokratis, tipe militeris, tipe paternalis, tipe karismatik, tipe demokratis. Kalau terlalu demokratis juga salah, ya.
Terlalu karismatik juga salah, terlalu paternalistis juga salah, terlalu militeris juga salah, autokratis juga salah. Nah, itu yang saya bilang, yang namanya terlalu itu akan mengecewakan kita semua. Kita harus must blended everything. Makanya kalau di kampus sekarang sudah mulai kan blended learning, ya kan, antara luring dan daring, kan kayak gitu, dicampur aduk. Kita juga akan luar biasa nih Indonesia. Kita kolaborasi di blended antara anak muda, anak milenial dengan kolonial. Saya kan kolonial, kalian milenial. Tapi kalian milenial jangan kalah sama kolonial saya. Saya terus belajar digitalisasi, ya, tanpa henti kecuali mati. Ingat ya, saya terus belajar tanpa henti kecuali mati. Semua orang adalah guru saya, semua tempat adalah sekolah saya. Kriteria sifat pemimpin, kriteria sifat yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, ya. Kekuatan. Pemimpin harus memiliki kekuatan jasmani dan rohani. Ya. Makanya jangan lupa olahraga juga, jangan lupa juga berimbang dengan doa, ya. Rohani jasmani luar biasa. Kalau spiritual itu saya bilang, kalau kita sering-sering memuji orang lain, insya Allah orang lain akan memuji kita. Kalau kita sering menghina orang lain, siap-siap kita dihina orang lain. Ya, jadi hati-hati, kekuatan itu tidak hanya kekuatan fisik ya, tapi rohani juga, ditambah spiritual. Oke, keseimbangan emosi. Pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dalam apapun yang dihadapinya. Nah, itu bisa seimbang emosi. Senang jangan terlalu senang, dipuji jangan terlalu senang, dihina jangan terlalu down, santai saja. Itulah keseimbangan emosi. Hidup itu harus seimbang, jangan terlalu kiri, jangan terlalu kanan, jangan terlalu depan, jangan terlalu belakang, jangan terlalu atas, jangan terlalu tinggi, bahaya. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah. Ya, seimbang, tengah-tengah bagaimana? Ada kiri, ada kanan. Nah, seimbang, ya. Berusaha seimbang lah, berusaha seimbang, walaupun kenyataannya nggak seimbang kalau diukur, tapi berusaha seimbang. Pengetahuan tentang hubungan kemanusiaan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mengetahui sifat serta tingkah lakunya dalam pergaulan. Ya, nanti kalian kalau jadi pemimpin atau punya teman-teman yang lain, misalnya tadi ada yang kerja kelompok, gaya pembelajarannya beda-beda. Ada auditori, ada visual, ada kinestetik. Jadi tidak sama. Ada juga karakter orang juga beda-beda. Ada DISC, ada dominan, ada influence, ada steadiness, dan compliant ya, compliant kalau nggak salah ya. Kalian pasti psikologi dapat mata kuliah itu, materi itu nanti. Dominan itu ada teman-teman kalian saat kerja kelompok belum ditanya udah ngomong terus dominan tuh orangnya. Setiap karakter ada positif, ada negatif ya. Itu dominan. D. I itu influence. Ada orang yang sering mempengaruhi orang lain. Ayo dong, semangat dong. Ayo dong, semangat. Ayo kita kerjain. Kita harus selesai. Itu influencer namanya. Mempengaruhi. Tapi pengaruh ada juga yang mempengaruhi jelek ya. Ngapain sih ikut kegiatan ini? Entar juga pasti kita lulus gitu. Ngapain sih kerjain entar juga pasti aman? Jangan. Itu influencer yang negatif. Jadi influence itu ada dua, ada yang positif, ada yang negatif. Kita ambil yang positif. Setiap karakter ada positif, ada negatifnya. Kemudian ada yang steadiness. Teman kalian ada yang jarang ngomong, dia tapi dikasih tugas langsung selesai. Jarang ngomong. Jarang aktif ngomongnya, tapi dikasih kerjaan selesai. Itu steadiness, orangnya steady. Kalau kerja di kantor misalnya, ya, mejanya madep kiblat ya madep kiblat terus, digeser dikit nggak nyaman digeser lagi balik sama dia. Kecuali digesernya sedikit-sedikit. Ya, jadi steadiness itu tidak bisa menerima perubahan secara ekstrim, pelan-pelan. Itu steadiness. Compliant itu detail orang. Detail, saya nggak mau kalau nggak sesuai peraturan undang-undangan. Saya nggak mau kalau nggak sesuai arahan pimpinan. Ada kayak gitu. Nah, itu karakter-karakter itu, makanya pimpinan harus tahu hubungan kemanusiaan. Pimpinan juga harus tahu karakter gaya kerja anak buahnya, cara belajar gimana. Ya. Ada yang mungkin kalian ada yang mengalami. Ada yang maksimal berpikir kalau sambil dengar musik atau nonton video atau nonton TV. Ada yang berpikir maksimal kalau dia dalam keadaan sunyi senyap, ya kan? Ya, ada yang sambil tiduran, ada yang berdiri. Ada juga mungkin yang ekstrim, dia dapat ide kalau misalnya lagi duduk di mana, nggak usah sebutin. Nah, kayak gitu. Yang penting hasil.
proses dijalani, yang penting hasil. Kalau proses menjalankan prosesnya beda-beda ya nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, menghasilkan sesuatu untuk bersama. Gitu. Kalau kalian jadi pemimpin. Misalnya ada gambar, ada orang naik eskalator satu, ada orang satu lagi lewat naik tangga. Tujuannya sama-sama ke lantai 2. Yang benar ya dua-duanya, nggak ada yang salah. Yang naik eskalator benar, yang naik tangga juga benar. Karena apa? Memang tujuannya sama. Jadi jangan dipaksakan beberapa orang sama cara kerjanya dengan kita, tapi yang kita harapkan tujuannya sama. Makanya dari awal harus dikasih tahu tujuannya, visinya kemana. Gitu. Kemudian pemimpin juga harus mempunyai kecakapan berkomunikasi tadi juga. Ya, pemimpin harus pandai menyampaikan informasi dan maksud-maksudnya kepada pihak lain sehingga timbul kerjasama yang harmonis dengan orang lain. Kecakapan komunikasi dengan digital juga harus paham. Dengan langsung komunikasi langsung juga harus bisa kelihatan. Jadi bagaimana tadi ada kakak kalian bilang panitia, kalau ke dosen jangan disingkat-singkat YTH, jangan yang terhormat, jangan YG, assalamualaikum, jangan ASS. Kalau di bahasa Inggrisnya kan nggak pas tuh ASS, karena as gitu kan, nggak boleh itu. Assalamualaikum, selamat siang, kayak gitu. Jadi harus hati-hati komunikasinya. Ke bawahan juga gitu. Malah yang saya pernah alami luar biasa. Saya punya pimpinan, beliau tidak pernah ngomong ke saya, ini staf saya, Mas Denny. Enggak pernah beliau. Dia cuma mengenalkan saya ke pimpinan lebih tinggi, ini Mas Denny, rekan kerja saya. Jadi nggak ada kata-kata staf. Ini rekan kerja saya yang luar biasa, dipuji terus. Senang kan kalian lihat kalau dipuji? Misalnya nih, saya puji, Mbak Friska cantik, Mbak Foni cantik, Mbak Ayu luar biasa pintar, Arga juga luar biasa. Senang, biasakan memuji. Ya kan, biasakan memuji, jangan sampai kalian nanti menghina orang. Keluarkan kata-kata yang terbaik buat orang lain, ya. Walaupun kalian mendapatkan hasil yang terburuk, misalnya nggak apa-apa. Mbak Heni cantik, Mas Miftahul ganteng, pintar, Mbak Tasya luar biasa, soleha, dan itu kalimatnya. Wih, Bapak luar biasa. Misalnya ada pimpinan kalian yang marah-marah, misalnya. Kamu gimana sih, ibu-ibu nih? Kamu gimana gini-gini? Santai aja, saya bilang. Ibu, tahu nggak Ibu? Kalau Ibu marah, Ibu makin cantik. Oh, marahnya pasti akan kendor. Ya kan? Terus ada pimpinan bos laki-laki. Wih, Pak, luar biasa Bapak, wangi banget. Parfumnya apa? Walaupun mungkin keciumnya biasa aja. Nah, itu yang membuat orang senang. Insya Allah, nanti kalian akan senang juga. Jadi budayakan kalian memberi kebaikan ke orang lain. Membuat orang senang. What you give, what you get. Kalau kalian membuat orang senang, kehidupan kalian senang. Kalau kalian meluangkan waktu ke orang lain, untuk orang lain akan meluangkan waktu. Walaupun bukan orang lain yang kita luangkan waktunya, yang lain nanti ada yang membantu kita. Saya punya cerita nih, ya. Waktu itu saya ke mana? Ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. 5 tahun yang lalu, saya ke Yogyakarta. Wah, teman saya baik semua. 4 orang teman saya melayani saya. Pokoknya saya makan pagi, siang, sore, jalan-jalan ditraktir sama mereka berempat. Wih, seneng dong. Wih, baik banget. Otomatis kan saya nggak enak kalau mereka datang ke Jakarta, saya nggak melakukan hal yang sama minimal, ya kan? Tiba-tiba berapa bulan kemudian mereka berempat datang tuh. Lah kan saya harus melayani sama minimal kan? Pagi, siang, sore saya jajanin. Tapi bedanya mereka berempat, saya sendiri. Atau di Jogja saya sendiri, mereka patungan kan gitu, saya nggak tahu kan. Tapi satu orang yang tapi saya berempat. Waktu itu uang saya belum banyak, nggak banyak di dompet untuk apa? Untuk menraktir mereka. Tapi dengan saya ada cara. Yuk kalian aku traktir ya, jangan bayar ya, aku yang bayar. Oke, ya udah. Tapi saya arahkan ke tempat restoran atau tempat rumah makan yang langganan saya, yang saya ngutang waktu itu waktu kos-kosan. Kan gitu. Saya bilang nih sama yang punya warung, restoran, bos, 4 ya, bayar nanti ya. Ya, niat baik tuh. Walaupun uang belum ada di dompet saya. Oke Mas Teddy, makasih, oke. Udah ya, minum. Akhirnya apa? Dihitung-hitung sama tukang warungnya, tukang restorannya, ini Pak 100.000. Oh iya, nanti sore ya gue bayar. Oke, udah. Uang belum ada di dompet. Tapi karena niat saya memberi uang, tiba-tiba apa yang terjadi?
setelah sore belum sampai jam sore, tiba-tiba ada telepon dari luar kota. Pak Denny, besok bisa nggak ngajar ke Batam? Coba. Saya ngeluarin dulu cuma 100.000, nggak lebih dari 100.000 waktu itu 5 tahun lalu. Tapi tiba-tiba walaupun saya belum ngeluarin tapi niat mengeluarkan, tiba-tiba ada telepon, saya ke Batam, ya naik pesawat dibayarin, tidur di hotel, akomodasi dipikirkan semua. Saya cuma ngajar. Itulah kekuatan spiritual. Itulah kekuatan kalau kalian memberikan sesuatu yang ada di diri kalian. Walaupun memberikan sesuatu yang belum ada juga luar biasa. Tapi harus jelas caranya. Oke? You are what you give what you get. Oke. Kemudian kecakapan mengajar. Pimpinan juga harus bisa menyampaikan sesuatu sehingga diterimanya baik. Pemimpin yang baik adalah guru yang baik. Sehingga memimpin dibutuhkan kecakapan untuk mengajarkan sesuatu dengan memberi petunjuk maupun keteladanan dari bawahan. Kemudian kemampuan teknis juga harus ditingkatkan. Pemimpin harus menguasai kecakapan memimpin dalam merencanakan, mengorganisir, melimpahkan tugas, memberi nasihat, membuat keputusan, mengawasi, dan kerjasama. Nah itu kemampuan-kemampuan pemimpin yang harus diterapkan. Sama seperti tadi pagi saya bilang. Kalian harus bisa memaksimalkan fungsi-fungsi manajemen. Apa fungsi manajemen? POAK. Apa itu POAK? Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Bagaimana merencanakan. Rencanakan yang kalian lakukan yang kalian rencanakan. Tulis yang kalian lakukan yang kalian tulis. Tahu yang kalian tulis yang kalian tahu. Sehingga kalau kalian lupa, tinggal baca tulisan kalian. Ya kan? Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Itu kriteria sifat kepemimpinan yang harus kalian miliki ke depan. Di luar itu juga kalian harus juga meningkatkan kemampuan digitalisasi. Oke, tapi saya ada materi kuncian yang terakhir sebelum stop ya. Saya ada tambahan, jangan kemana-mana dulu sebentar. Ini materi yang selalu saya sampaikan ke semua peserta saya, baik itu tingkat pimpinan, mahasiswa, atau S2, S1, S3, dan sebagainya. Ini yang tadi saya bilang, saya akan menyampaikan tentang learning organization. Oke. Learning organization artinya, kalian itu harus ingat bahwa dimanapun kita harus melakukan pembelajaran. Ya. Pembelajaran, dimanapun, dengan siapapun, kalian harus sebagai seorang pembelajar. Jadi organisasi pembelajar. Oke. Ini Peter Sainz ya, baca saja ya. Banyak teori-teori yang baru, tapi saya kekeh yang ini menurut saya juga udah cukup. Saya nggak mau kebanyakan teori. Oke. Ini yang saya dapat tahun 2004 oleh yang mengingatkan saya adalah Renal Kasali waktu itu. Pak Renal Kasali di UI. Jadi di dalam organisasi, kalian sebagai pemimpin harus berpikir secara sistem. Contoh, kenapa harus berpikir secara sistem? Ya, kalau misalnya kalian mungkin yang laki-laki terutama ya, atau enggak yang perempuan juga bisa lah main keluar rumah dulu waktu kecil, waktu SD, atau sekarang juga mungkin di lapangan sepak bola, lari-larian atau olahraga di lapangan rumput, tiba-tiba kalian menginjak duri atau beling, pecahan beling, tek. Kira-kira kalau misalnya kalian tidak langsung obati, itu saya yakin pasti akan merembet, didiamkan. Merembet jadi luka yang lebih besar, merembet jadi korengan atau borok, merembet mungkin bisa diamputasi kalau bisa ada sakit gula. Itu yang terjadi kepada teman saya waktu itu. Jadi dianggap remeh, dia ketusuk duri, dianggap remeh, nggak dicabut durinya, tapi akhirnya jadi infeksi jadi luka membesar, akhirnya apa yang terjadi? Diamputasi. Artinya, jangan anggap kecil hal sepele, jangan anggap sepele hal kecil. Yang kecil dan sepele itu harus jadi attention, jadi perhatian bagaimana supaya yang kecil tidak menjadi membesar masalahnya. Ya. Ketusuk duri langsung cabut, obatin pakai obat merah atau betadine. Sehingga apa? Supaya sistemnya tidak terganggu, sistem tubuh kalian tidak terganggu. Sistem ada subsistem, ada subsubsistem. Nah, itu yang kecil itu harus diperhatikan. Itu sistem thinking. Kemudian kalian juga harus personal mastery, meningkatkan kemampuan diri, kemampuan komunikasi, kemampuan digitalisasi, kemampuan komunikasi,
kemampuan kolaborasi, kemampuan teamwork, dan lain sebagainya. Kemudian share vision. Kalian harus di-share visinya. Tujuannya harus di-share. Contoh, kenapa visi harus dikasih tahu? Ya kalau kita visinya nggak sama, nggak akan jalan, nggak akan kuat kita. Contoh, misalnya saya dari mana ya? Dari Bandung mau ke Jakarta. Visi saya ke Jakarta, tapi keluarga saya nggak tahu. Saya nggak kasih tahu tujuannya. Akhirnya apa? Di jalan ngobrolnya beda-beda. Nggak nyambung karena visinya nggak sama. Tapi kalau saya bilang, oke, Ibu, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, semua keluarga besar ya. Kita dari Bandung mau ke Jakarta ya. Siap. Oke, saya pimpinannya nih, saya siap. Oke, ke Bandung, ke Jakarta. Terus ada ide dari si A. Pak, lewat Cianjur saja biar kita menikmati bubur Cianjur. Oke. Pak, lewat Cipularang saja biar cepat. Di sana ada mungkin rumah makan yang enak, namanya rumah makan ayam apa gitu, Haji Cigania. Kemudian Pak, lewat Purwakarta aja biar ada kita merasakan sate Marangi misalnya. Atau Pak, muter aja dulu ke lewat Sukabumi yuk biar nanti kita bisa lewat Gadok dan mana gitu. Nah, itu masukan-masukan mereka tujuannya sama, tetap ke mana? Tetap ke Jakarta. Tapi saya sebagai pemimpin, kalian sebagai pemimpin, pilih salah satu, jangan semuanya dilakukan. Karena tanggung jawab yang tertinggi adalah di pimpinan. Mereka cuma ngasih ide, manajer ngasih ide, bawahan ngasih ide. Tapi kalian sebagai pimpinan, oke, saya pengen lewat Cipularang saja, biar cepat atau apa alasannya. Ya udah, staf, bawahan, tim mengikuti. Kenapa pimpinan kadang-kadang otoriter, kadang-kadang demokratis, kadang-kadang militeris? Itu kenapa? Dia harus mengambil semua resikonya. Ya. Kemudian mental model. Kalian sebagai pemimpin nanti harus punya mental yang kuat, mental model yang kuat. Saya tidak hanya belajar dari teori, saya bahkan belajar, mohon maaf, dari Tukul Arwana. Dari Tukul Arwana saya belajar. Dia bilang, saya ini kalau dihina orang, saya bantu orang lain menghina diri saya sendiri. Saya tidak balas penghinaan mereka. Tuh, luar biasa. Saya cuma dengar sedikit kalimat Tukul Arwana waktu itu saya tanamkan sekarang. Jadi kalau ada yang menghina saya, bantu mereka menghina saya, bukan saya membalas hinaan mereka. Itu akan lelah sendiri yang menghina kita. Contoh, Mas Denny, Pak Coach Denny kemana aja nggak pernah kelihatan, udah seminggu nggak kelihatan di kantor. Nah, itu kalimatnya halus tapi sebenarnya menjebak kalau saya emosi. Jawabannya saya simpel. Bukan seminggu, bos. 2 minggu, lo salah kalender. Padahal dia ngomong begitu depan pimpinan saya. Nah, ingat teman-teman, adik-adik, terkadang yang namanya di kantor nanti tidak ada yang namanya sahabat. Sahabat tuh di kampus. Kalau kalian nanti bekerja, yang ada bukan sahabat seperti orang di kampus. Boleh bersahabat, tapi beda sahabatnya di kantor. Pasti di dalam kantor biasanya ada persaingan terselubung. Jadi mereka itu sahabat tapi rekan kerja. Kalau di kampus, ceritakan semua kesenangan kalian, ceritakan kesedihan kalian dengan sahabat di kampus. Tapi kalau di kantor, jangan sekali-kali bercerita apapun tentang kesenangan atau kesusahan. Saya lebih baik ngomong seadanya aja, seperlunya, bukan seadanya, seperlunya aja. Coach Denny, gue tiap hari ke ruangan lu nggak pernah ngelihat lu di ruangan, kemana aja? Itu depan pimpinan tuh, waktu itu pernah. Saya bilang, ada saya di ruangan, saya tiap pagi ke ruangan nggak pernah ada di meja. Gitu, saya dulu ya. Oh mungkin saya di kelas Pak, oh saya juga ngeliling kelas nggak ada, keliling gedung nggak ada, Coach Denny kemana aja gitu. Oh mungkin saya ke toilet. Emosi saya tidak terpancing. Volume suara saya stabil, tidak ada tekanan kenceng atau lemah nggak. Oh mungkin gue lagi ke toilet bos, wah lurus aja, nggak terpancing. Oh masa tiap hari ke toilet? Ya iyalah, kalau gue tiap hari ke toilet berarti kan gue sehat. Gini aja lah bos, ya tetap saya datar ngomongnya. Gini aja deh bos, kalau lo mau ketemu gue, ya lo WA gue atau SMS gue atau telepon gue. Perasaan nggak ada telepon WA lo setiap hari ke gue. Kalau misalnya lo WA atau telepon gue, pasti gue keluar dari toilet. Saya gituin. Diam semua. Itu strategi supaya kalian tidak terpengaruh. Kenapa kalian harus punya mental yang kuat yang seperti itu? Kemudian team learning. Jadi belajar secara tim, jangan sendirian. Ya. Teamwork.
Jangan hanya nanti supaya kalian saling mengingatkan, saling menguatkan. Ingat, saya yakin ke depan mudah-mudahan kalian itu kalau punya tim, please saling mengingatkan, saling menguatkan. Jangan saling menjatuhkan. Supaya apa? Supaya minimal fakultas psikologi makin luar biasa, kampus usul lebih luar biasa. Nanti kalau semua kampus seperti itu, jadi Indonesia jadi luar biasa. Tapi kadang-kadang Indonesia ini rusak karena politik gitu. Kalian anak muda jangan ikut-ikutan politik lah. Bahaya. Udahlah, kalian belajar mengembangkan diri, bertahan dan berkembang. Ya. Politik tuh mengerikan menurut saya, ya. Politik pokoknya licik titik katanya. Politik tuh bercanda kayak gitu. Nah, ini ada 7 perilaku yang tidak perlu kalian lakukan, yang harus kalian hindari. Ini 7 ciri khas ketidakmampuan seseorang untuk belajar. Ini harus dihindari ya. Satu adalah I'm my position. Jadi sesuai responsibilities-nya. Jadi sikap fokus hanya pada posisi masing-masing dalam organisasi tanpa memandang keterlibatan diri dalam suatu lingkup organisasi yang besar. Sikap ini membatasi ruang lingkup berpikir, segan mempelajari hal-hal yang baru, dan mempunyai sedikit rasa tanggung jawab terhadap hasil akhir. Jangan. Ini jangan berpikir, gue kan sekarang sudah manajer, gue kan sudah pimpinan, ini ngambil sampah di jalan bukan tugas gue. Lah gue kan sekretaris, tugasnya nyatet-nyatet. Kalau jadi host kan lu, bukan gue. Jangan. Selama kalian bisa melakukan, kalian bisa membantu, lakukan. Untuk tujuan akhir yang bersama-sama menyenangkan. Gue kan sudah S1, gue kan sudah S2, gue kan sudah senior. Ya, enggak begitu hidup tuh. Itu harus dihilangkan. Ini saya mengingatkan untuk semuanya. Janganlah. Jadi jangan fokus hanya kerjaan sendiri, jangan fokus hanya jabatannya. Kita berpikir sistem. Makanya learning organization itu system thinking. Gitu. The problem of the 7 learning disabilities. Kan? Terus jangan juga kalian berpikir the enemy is out there. Musuh gue orang luar, bukan. Jangan menyalahkan, no blame others, blame someone else, jangan. Semua ada di diri kita. Sikap menyalahkan orang lain, merasa masalah ada di luar sana. Bukan, masalah ada di dalam diri kita sendiri. Contoh ya, ini saya cerita pengalaman saja. Saya punya HP saya yang dulu lumayan harganya luar biasa mahal menurut saya ya. Waktu itu Note 9, Note 8 waktu itu. Berapa 3 tahun yang lalu Note 8. Terus HP saya hilang. Saya bukan nyalahin orang yang ngambil. Saya langsung introspeksi diri. Kenapa HP hilang? Ada beberapa kemungkinan HP saya hilang. Satu, kemungkinan HP saya hilang karena saya teledor. Kedua, kemungkinan HP saya hilang karena mungkin saya kurang sedekah ke orang lain. Jadi dipaksa sama Tuhan untuk mengeluarkan sesuatu dari apa yang saya miliki. Ketiga, kemungkinan saya beli HP dengan cara yang salah. Paham nggak? Kan kadang-kadang orang absen pagi, absen lagi pulang. Tengah-tengah nggak kemana-mana, tengah-tengah nggak kerja. Itu ternyata salah. Ya, itulah keadilan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. sorry. Oke, jadi jangan pernah menyalahkan orang luar, orang lain. Illusion of taking charge, shoot and aim. Jadi memberi solusi masalah yang berlebihan, melebihi kebijakan organisasi yang telah ditentukan, ya. Kemudian dalam hal pemecahan masalah hasil dari pemikiran kita dan bukan dari emosi kita. Jadi kalau kita berpikir harus logika, ya. Jangan berlebihan. Kalau memang tugas kalian sekedar untuk mendampingi dari sisi ini, ya udah. Kalau misalnya kalian mau melangkah lebih maju, kalian harus izin dulu sama senior. Kalian harus izin dulu sama pimpinan. Pak, ini ada masalah ini. Saya sudah menanggapi ini kepada konsumen. Mohon petunjuk arahan selanjutnya. Nah, kalau pimpinan bilang, ya udah terserah Pak Denny. Yang penting aman ya. Silakan. Saya izinkan Pak Denny mengeksplorasi kemampuan atau berkreasi. Nah, baru. Tapi sebelum mengeksplorasi, karena kita dalam satu organisasi harus komunikasi dengan pimpinan yang lebih tinggi. Kemudian fixation on events. Everything is cause and effect. Segala sesuatu sebab akibat, ada sebab akibatnya, ya. Suatu sikap melihat masalah hanya fokus pada yang tampak di permukaan. Padahal akar masalahnya ada di dalam permukaan yang lebih terlihat
yang terlihat tersebut. Jadi ada yang tadi ya kayak gunung es. Don't judge the book by its cover yang sering kalian lihat. Ya. Jangan menilai orang dari luarnya. Dalamnya kita harus lebih tahu kenapa halnya. Ada teman kalian yang mungkin, mohon maaf, jarang masuk kantor, jarang masuk kuliah, sering bolos. Jangan dimusuhin. Ada mungkin yang mohon maaf, mungkin ada dulu teman-teman atau yang suka mabok-mabokan, jangan dijauhi, ajak ngobrol, pelajari apa yang jangan ditiru, tapi pelajari kenapa begini, kenapa begitu. Kalian harus bisa menggali why, and why. 5 kali why. Why, and why. Kenapa begini, kenapa begitu. Supaya kalian nanti lebih bijak. Jadi belajar itu tidak hanya dari orang yang berhasil, belajar kehidupan juga harus belajar dari orang yang gagal. Kenapa dia bisa gagal? Kita gali pertanyaan terbuka. Sehingga kalian supaya tidak mengikuti kegagalan yang dia pernah lakukan, alami gitu. Dari orang yang sukses juga belajar. Tapi bedanya orang sukses nggak pernah cerita keburukannya. Jarang ya, kita harus lihat dari luarnya aja. Makanya itulah learning organization gitu, menempatkan diri sebagai pembelajar. Kemudian ada the parable of boiled frog, example from frog which is boiled. Ada kan ada katak misalnya lagi di data panci yang bersih air, nyaman nih, dia nggak sadar di bawahnya ada api, apinya dinyalain, nyaman aja. Artinya jangan sampai tidak dapat mengidentifikasi ancaman yang datang sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari. Makanya kalian harus bisa memanage risiko, memanajemen risiko kalian yang kira-kira muncul. Jangan nyaman, tenang aja. Gue nggak usah ngerjain tugas juga, nanti juga lulus juga. Nanti junior gue yang ngerjain atau orang lain. Jangan. Nanti kalian nggak bisa apa. Nanti pas sudah lulus S1, AEO. Ya, kalian harus lakukan pekerjaan kalian sendiri. Jangan minta tolong orang lain. Sehingga nanti kalian tahu kesalahannya apa dan apa yang harus ditingkatkan atau diperbaiki dalam diri kalian sendiri. Kemudian delusion of learning from experience. Experience is the best teacher. Memang pengalaman itu guru yang terbaik, tapi bukan pengalaman sendiri, adik-adik. Dari pengalaman orang lain juga, makanya harus banyak melihat dan banyak mendengar pengalaman orang lain. Pak, bagaimana bisa jadi profesor? Caranya gimana sih? Kasih tahu dong. Pak, bagaimana bisa lulus S1? Bagaimana bisa lulus S2? Tanya. Bagaimana bisa sukses jadi pebisnis? Tanya semua. Ya, perlu disadari bahwa tidak semua pengalaman dapat menyelesaikan masalah. Pada permasalahan yang kompleks perlu analisis lebih lanjut. Yang tadi saya bilang tadi. Ini teorinya begini kan. Kalian harus bisa mengidentifikasi masalah, menganalisa, kalian harus cari solusi-solusi yang terbaik mana, alternatifnya, kemudian bagaimana strateginya. Jadi ingat, pengalaman itu tidak hanya pengalaman sendiri, tapi pengalaman orang lain juga kita bisa gali. Makanya harus lebih baik teamwork, ya, teamwork, kerja secara tim. Mitos of the management team. Terhambatnya pemunculan ide-ide baru dikarenakan adanya keinginan mempertahankan image kekompakan. Kalian boleh kompak. Tapi kalau kompak dalam keburukan janganlah. Ya, jangan melindungi orang, jangan korsal ya. Kalau salah ya jangan dibela. Ya, jangan diikuti, diingatkan. Nah, ini ada sistem thinking promotor yang harus kalian ingat ya. Faster is slower. Segala sesuatu kalau kalian pengen cepat-cepat selesai, nanti malah lambat selesainya. Ya. Ada kalimat slowly but sure, pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu, oke. Kemudian you can have your cake and eat too, but not at once. Kalian bisa memakan suatu kue ya, dan memiliki kue, tapi dan bisa makan juga, tapi nggak bisa langsung telan langsung semuanya, pelan-pelan, segigit dulu, 2 gigit atau dicowel. Nah itu, kalau kalian punya kue langsung ditelan semua, yang tadinya enak atau mahal jadi nggak enak. Yang lebih enak lagi dibagi-bagi tuh, satu burger nih, bagi ini mau nggak nih, seperempat itu lebih nikmat, lebih terasa bahagianya. Jadi jangan sendirian makannya, ada masalah juga harus share, duduk bareng. Cause and effect are not closely related in time and space. Sebab akibat tidak bisa kelihatan dari satu ruang dan sama, dan ruang dan waktu yang sama. Kita tidak bisa menjudge
Orang, oh ini pasti dia mabuk karena dia begini. Jangan. Pasti dia bolos karena begini. Nggak bisa. Kita harus telusuri lebih dalam. Datang ke rumahnya, silaturahmi ke rumahnya, ngobrol dengan dia, ngobrol dengan orang dekatnya, kenapa begini, kenapa begitu. Sehingga kita jangan menilai orang dalam satu waktu dan ruang yang sama. Nanti kita nggak bijak. Ya kan? Ada yang bilang, Pak Denny, jangan deket-deket si A tuh, orangnya nyeselin. Lah, nyeselin kenapa? Orang nggak ada masalah sama saya tetap deket. Saya pengen tahu kenapa dia dibilang nyeselin sama orang lain. Ternyata bukan dia yang nyeselin, orang tersebut yang ngadu ke saya yang bikin kesel. Jadi hati-hati itu ya. Dividing an 11 in half does not produce two small 11. Jadi kalau ada masalah besar, terus kalau kita bagi dua masalah, belum tentu itu menjadi masalah yang kecil-kecil. Jadi memang kita harus berpikir secara holistik, jangan parsial-parsial kalau memecahkan masalah. Contoh, ya dulu saya punya adik angkat, sekarang masih jadi adik angkat saya, teman tidak serumah, dia sudah menikah dan punya keluarga. Dulu dia tinggal di rumah orang tua saya, adik angkat, cowok namanya. Nah bukan orang ini cowok, namanya Yayan itu. Dia masalah ribut sama bapak saya, sama ibu saya. Terus saya dengerin dari sisi dia, saya juga dengerin dari sisi orang tua saya. Ternyata dua-duanya ada masalah. Tapi kalau saya membela diri karena ini orang tua saya, ini adik angkat saya marah-marahin adik angkat saya nggak bisa, nggak bijak itu namanya, nggak bijak itu namanya. Saya nanya dulu, apa lu SMS apa sama bapak? Papa SMS apa sama si Yayat? Terus saya catat tuh manual tuh, tanggalnya, jamnya, saya urutin, saya blend itu, saya fixkan. Oh, nurut. Oh ternyata dua-duanya ada kesalahan. Ternyata digitalisasi itu juga ada masalah kalau kita tidak datang langsung. Ada ternyata orang tua saya nggak bisa ngecilin huruf besar, jadi disangkanya marah, gitu kan? Orang tua saya kalau bikin chatting atau SMS itu terlalu panjang, nggak ada tanda koma, titik dan tanda bacanya nggak ada. Jadi persepsinya beda. Nah itu makanya kita tidak bisa dividing an 11 in half does not produce two small 11. Jadi harus digabungin. Kalau saya sendiri-sendiri nggak bisa. Ya, saya membela bapak saya doang atau membela adik saya doang nggak bisa. Harus bagaimana duduk bareng digabungin sehingga jadi benar-benar masalah yang satu. Ya. Ini juga tadi sudah saya sampaikan. Today's problem come from yesterday's solution. Masalah hari ini penyebabnya solusi kemarin. Artinya kali ini bisa ada solusi, siap-siap besok ada masalah. The harder you push, the harder the system push you back. Kalau kalian ada masalah, langsung mendorong lebih cepat, malah sistem itu akan balik. Contoh, kalian makanya saya ingat kakek saya ngomong begini, Den, kalau ada masalah, kamu jangan mukul duluan ya. Kenapa kek? Jangan mukul duluan. Kenapa? Nanti pasti dia balasnya lebih kencang. Paham nggak? Karena udah ada ukurannya kan, pasti balasnya lebih kencang. Terus harus gimana? Ya lebih baik menghindar. Kalau kita nonjok orang, pasti orang akan lebih keras tonjokannya daripada kita. Itu maksudnya. Jangan terlalu di-push, jangan terlalu didorong. Ada masalah juga santai aja. Analisa dulu, identifikasi dulu, cari solusinya, dan bagaimana strateginya. Behavior grows better before it grows worse. Jadi lebih baik perilakunya, lebih baik daripada kita lebih buruk nantinya. Perbaiki diri kalian, perbaiki karakter kalian, ya, sehingga nanti masa depan tidak lebih buruk, ya. Tingkatkan. Kemudian the cure can be worse than the disease. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati lah ya. Ya, itu intinya. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang tinggal tanya jawab saja. Silakan MC ya. Jangan sampai nanti adik-adik, aduh, bosan Pak, semangat mau udah makan siang soalnya bukan. Oke, silakan kalau ada yang bertanya di chatting, silakan MC dikontrol. Oke, bagi teman-teman sekalian yang mau bertanya, boleh ya tulis di kolom chat. Nah, udah ada nih, ada 2. Langsung saya bacakan aja ya, Coach. Boleh satu-satu ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Safira Rukmi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah ditunjuk sebagai seorang pemimpin, namun ketika kita memberikan arahan atau tugas, anggota tidak ada satupun yang merespon atau mendengarkan arahan tersebut. Oh ya, biasanya tuh kalau anggotanya lebih senior ya usianya atau pengalaman merasa lebih baik. Jadi pertama yang penting, jadi apapun kalian, apalagi jadi pemimpin, komunikasi dulu, minta izin dulu. Ya, jangan lupa tadi 3 magic word tadi.
terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong. Pertama kali jadi pemimpin, kalian jangan gaya-gayaan badannya, wow gagah begini. Jangan. Dadanya ditegakkan kayak belagu gitu. Jangan. Tetap low profile. Kalau kalian low profile, saya yakin nanti high profit jadi pemimpin. Low profile. Alhamdulillah, mohon izin, saya mau gabung ya di sini. Saya ditunjuk, dipercaya jadi pemimpin ya. Wah, saya nggak berkeinginan sebenarnya jadi pemimpin, tapi saya ditugasin, bantu ya saya ya, gitu kan enak, ya kan? Saya kan baru nih di sini, saya perlu pengalaman dan kekuatan tim, ya mohon izin. Nah, itu awalnya, ya. Kalau profile dulu, ya, jangan langsung berkeinginan. Khawatirnya ada salah satu anggota tim yang mungkin kepengen kedudukannya seperti Safira gitu kan, jadi dia jealous gitu kan, akhirnya mempengaruhi orang lain kan, influencer dia misalnya. Ngapain gue tahu nih Safira orangnya kayak gini, kayak gitu kadang-kadang ada yang kayak gitu. Makanya tunjukkan bahwa Safira tidak seperti orang yang mempengaruhi mereka, memprovokasi mereka. Dan sering sekali terjadi seperti itu dimanapun, mau di kampus, mau di kantor seperti itu. Jadi jangankan pimpinan organisasi atau pimpinan keluarga aja misalnya, ya. Padahal anaknya sendiri, ada juga salah satu anaknya yang nggak mau diarahin sama orang tuanya. Makanya orang tua juga perlu guru orang lain, benar nggak? Nah, jadi masih banyak orang melihat siapa yang bicara, tidak mendengarkan apa yang dibicarakannya. Itu tantangan kita sebagai pemimpin. Makanya perlu strategi, di-blended strateginya. Perlu proses, dan the harder you push, the harder the system push you back tadi kan. Makin kita pengen memaksakan mereka nurut, mereka makin nggak nurut gitu. Gitu ya, pelan-pelan, ikuti prosesnya. Jadi untuk menjadi pemimpinan yang luar biasa harus low profile. Itu ya Safira, mudah-mudahan nanti jadi pimpinan yang luar biasa. Ya, sabar, ikhlas, syukur, ikhlas, syukur, sabar. Terima kasih Safira. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jangan Pak ketuaan, coach. Coach aja Safira. Coach Safira. Coach ya. Tapi bukan coach Kotahe ya, coach. India dong coach. Silakan. Ada lagi? Selanjutnya pertanyaan dari Nurmala dengan NIM 20126. Pertanyaannya, bagaimana ya coach kita berani mengkritisi pemimpin yang otokratis ketika berjumpa dengannya aja kita kadang udah takut gitu. Contoh ketika kasus karyawan yang takut dipecat karena mengkritisi pemimpinnya. Terima kasih. Oke. Selama niat mengkritisinya tidak menjatuhkan pimpinan, saya yakin pimpinan terima. Kan pimpinan bisa tahu loh, mengkritisi untuk menjatuhkan atau mengkritisi untuk membangun, ya kan? Selama kalian mengkritisi untuk membangun, saya yakin akan diterima. Ya, itu kuncinya itu. Dan kalau misalnya memang dia juga nggak mau berubah, asal masukan-masukan kita, perlu strategi lain, Nurmala. Perlu strategi lain, Nurmala. Contohnya, Nurmala bisa nyari YouTube tentang gaya kepemimpinan, ya. Jangan Nurmala yang ngomong, tapi Nurmala share linknya aja. Ini Pak, bagus videonya nih Pak, gitu. Jadi tidak ada kesan Nurmala ngajarin, tapi orang lain. Yang tadi saya bilang, kadang-kadang orang melihat siapa yang bicara tidak mendengarkan apa yang dibicarakan. Itu yang dilakukan istri saya. Beneran nih, terjadi nih. Jadi istri saya tuh kepengen saya A seperti A, ternyata saya B. Kalau dia yang ngomong, saya nggak terima langsung. Tapi dia punya strategi luar biasa. Dia cari link-link ceramah, gitu kan, yang berkenaan supaya keinginan dia tercapai suaminya gitu. Dia share link. Istri saya bilang gini, Mas, ditontonnya videonya ya, gitu. Aku pengen tahu kesimpulannya apa. Takut aku salah simpulan tuh. Strateginya gitu, Nur, ya kan? Juga nanti Nurmala ke pacar atau ke suami nanti begitu caranya. Itu Nurmala ya, pelan-pelan, yang penting sabar dan tunggu, ya kan? Terima kasih Nurmala. Terima kasih coach atas jawabannya. Sama-sama Nurmala. Oke, jadi intinya penyampaiannya itu ya coach, kita harus sopan santun juga dalam menyampaikan kritisi kita terhadap pemimpin atau orang lain. 5S tadi ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, selanjutnya nih Coach, ada pertanyaan dari Angelin. Pertanyaannya, sebagai ketua atau pemimpin kelompok, biasanya pasti akan menyelesaikan masalah atau ditanya mengenai solusi dalam kelompok. Misalnya, jika sedang memimpin suatu acara,
lalu ada hal-hal tak terduga yang terjadi, apakah ada tips dan trik supaya kita nggak blank, gugup, dan dapat secara cepat memberikan solusi yang tepat? Terima Oke. kasih. Oke. Angelin ya, Angelin. Ya, Lalu, Angelin. makasih Angelin. Nah, jadi kesalahan itu wajar ya. Semua keputusan yang kita ambil walaupun kita sudah jadi pimpinan tertinggi tetap ada kesalahan. Pro kontra itu wajar ya. Jangankan Angelin ya. Pak Presiden Jokowi juga kan luar biasa kan. Tetap ada kritikan dari yang kontra kan gitu kan. Hidup itu wajar. Tapi selama kita mau memperbaiki dan solution oriented nggak apa-apa ya. Tenang saja. Tetap kita harus tanggung jawab. Contoh gini ya. Contoh gini. Ini ada saya waktu itu pegawai baru. Saya teamwork kan. Saya disuruh jadi pemimpin. Jadi ada permainan, ada menyusun kalau nggak salah korek api ya. Batang korek api tuh supaya numpuk nggak jatuh kan tinggi-tinggian tuh kan. Terus gantian yang depan maju terus pindah ke belakang. Yang kedua maju pindah belakang itu gitu berurutan deh, sampai waktu 10 menit. Tiba-tiba pada saat saya sebagai pemimpin, saya menjatuhkan itu tumpukan korek api, batang korek api, jatuhkan. Itu anak buah saya, wah lu Sidan begini nih. Saya cuma bilang gini, udah terus lanjutkan, jangan komplain, udah. Nah tuh, tenang. Tapi sambil bilang tenang. Akhirnya apa? Akhirnya kita menang. Jadi ketenangan itu yang kita akan, yang harus kita terapkan sehingga nanti suatu saat kita menang. Jadi don't be panic, ya. Membuat keputusan apapun menurut orang lain baik atau menurut kita baik, belum tentu di mata orang lain juga baik. Ngerti nggak? Pasti ada, yang penting tenang. Ingat, Angelin jadi pemimpin, jangan berpikir supaya kita menang, tapi bagaimana kita tenang. Nanti walaupun keadaan kenyataannya kalah, kita tetap serasa seperti pemenang. Kan gitu Angelin ya? Oke? Mantap. Oke, thank you, Coach. Welcome, no worries. Oh, ini bahasa Inggrisnya canggih nih kelihatannya dari apa spellingnya, Angelin. Oke, silakan. Oke, Coach. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ari Beckham. Pertanyaan, ya, Ari Beckham, Coach. Bukan Oh, David saudaranya Beckham. sepupunya Beckham nih ya. Mungkin lah, Coach. Jauh. Silakan, apa? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjadi pemimpin yang diharapkan oleh rekan-rekan kerja dan upaya apa yang harus kita korbankan untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, Coach. Oke, terima kasih Ari Beckham nih, bapaknya ini idola Beckham kayaknya bapaknya nih ya. Oke, Ari, semua tergantung situasi dan kondisi ya. Belum tentu kita hebat jadi pemimpin satu perusahaan, di perusahaan lain juga tetap hebat. Belum tentu. Kita harus bisa beradaptasi, harus bisa dancing ya. Kita harus bisa juga tahu karakter anak buahnya. Kita harus sering-sering komunikasi dengan anak buahnya. Dan yang saya lihat kayaknya ada strategi yang saya tiru dari pimpinan saya. Minimal nanti kalau Ari jadi pimpinan suatu perusahaan, kalau ada satu anak buahnya sakit, langsung tengok, jangan nunggu 2-3 hari, nanti keburu mati gitu. Itu kedekatan emosional. Kemudian juga jangan lupa sebut namanya. Maksudnya biar ada chemistry-nya. Apa kabar Mas Ari? Sehat? Sehari sekali atau apa kabar semuanya. Jadi kalau jadi pemimpin walaupun sekarang digitalisasi dan ada komunikasi secara grup, please jangan semua komunikasi di dalam grup. Ya. Nanti ketahuan, lebih baik face to face gitu. Kemudian yang paling luar biasa adalah pimpinan memberikan contoh, menjadi role model. Ya. Mas Ari pengen anak buahnya disiplin, ya Mas Ari dulu disiplin dulu. Ya kan? Mas Ari pengen anak buahnya kerja cepat, Mas Ari juga harus kerjanya cepat. Itu role model yang kita butuhkan masa depan itu. Contoh, nggak perlu marah-marah sekali lagi. Ada cerita gini, ada kakek saya, kebetulan kakek saya sudah pensiun dan setelah pensiun beliau sempat jadi konsultan KPK waktu itu. Beliau cerita, selama kerja dia nggak pernah marah-marah sama anak buahnya. Cuman dia berusaha menyapa, mengkritisi dengan cara halus. Contoh, anak buahnya ada yang datang jam 8, jam 9, padahal masuk kantor jam 7.30 misalnya. Tapi dia nggak pernah marah. Cuman bilang, dia bilang gini, dia datang pagi jam 6, belum ada. Office boy-nya dia bilang, nanya ke office boy, maksudnya office boy-nya namanya siapa? Mas Ranu misalnya. Mas Ranu, mau tanya kalau gula sama kopi tempatnya di mana ya? Kenapa Pak?
Iya, saya kadang-kadang kalau datang pagi hari mau ngopi gitu, tapi saya nggak tahu tempat gulanya di mana. Oh iya Pak, biarin Pak, kasih tahu saya aja. Ya kan kalau misalnya saya datang jam 6, Mas Ranu belum datang, kan gitu kan. Dicentil tapi halus, gitu kan. Akhirnya ya udah, besoknya dia datang lebih pagi lagi. Sama pada saat kakek saya datang, dia sudah datang. Nah, begitu juga ada strategi lain misalnya. Ada yang kurang disiplin, telepon. Misalnya Mas Ari kurang disiplin ya, telepon. Mas Ari di posisi di mana? Body language, intonasi dan volume juga menentukan. Mas Ari posisinya di mana? Aduh Pak, saya di rumah. Iya nih, saya kangen sama Mas Ari. Bisa nggak kita ngobrol diskusi di kantor? Nggak pernah marah. Jangan marah. Jadi membuat anak buah itu nyaman. Membuat anak buah itu dihargai. Dimanusiakan. Itu kuncinya. Jangan marah-marah. Itu salah satunya Mas Ari ya. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi. Terima kasih. Ada lagi? Oke deh Coach, untuk sesi Q&A. Sama-sama Mas Ari. Sorry. Untuk sesi Q&A-nya mungkin segitu dulu ya, karena sekarang kita mau evaluasi materi. Siap. Jadi saya sudah selesai nih saya nih. Sudah Coach, terima kasih banyak ya Nggak Coach. kerasa. Iya. Coach. Oke. Nggak terasa udah 3 sesi ya Coach. Ya, dong. Oke. Saya tutup dulu ya. Terima kasih banyak atas semangatnya untuk semua adik-adik ya jurusan psikologi dan terutama panitia dan pimpinan, dosen dan dekan terutama. Mohon maaf saya terbalik ngomongnya tapi nggak apa-apa. Semua saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap silaturahmi. Jangan khawatir kalau selesai acara ini selesai, jangan khawatir, jangan sungkan-sungkan WA saya, ngobrol ya. Insya Allah saya akan respon. Terima kasih AMC Mbak Anas dan Mbak Via ya. Terima kasih, silakan. Saya standby ya. Terima kasih juga Coach. Yo, Iya Coach, terima kasih banyak ya Coach. Ya, saya standby ya. Siap Coach, nanti kita memfotokan nanti in here. Oke, siap. Siap Coach.